Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, selamat pagi kalau kalian menonton video ini pagi, selamat siang kalau kalian menonton video ini siang. Salam sehat dan juga selamat hari Minggu karena ini bertepatan dengan hari terakhir libur sebelum besok kita semua akan kembali beraktivitas apapun yang teman-teman lakukan dimanapun kalian berada. Saat ini memang Indonesia atau Timnas tengah on the way untuk menghadapi Mozambik di FIFA Matchday kali ini selepas ya kita berhasil mengalahkan Oman 3-0. Tapi sejenak kita singkirkan atau kita sisihkan dulu analisa atau pembahasan soal Timnas, nanti pasti ada dan juga pasti ada nanti kuisnya lagi setelah kemarin sial. Kali ini kita akan kembali ke tanah air. Basically ini ke Super League ya, walaupun masih 3 bulan lagi bergulir. Konon menurut PT LIB atau I-League Super League akan kembali bergulir September. Tapi tentunya beberapa tim sudah berbenah, salah satunya klub kebanggaan ibu kota Jakarta yaitu Persija Jakarta Macan Kemayoran yang tidak mau menunggu lama untuk melakukan persiapan bagi Super League musim depan. Ya, salah satunya tentu dengan menunjuk pelatih baru karena memang pelatih lama Mauricio Sousa itu selalu dalam sorotan di setengah musim terakhir musim lalu ya. Karena dianggap kurang perform, padahal Persija sudah menggelontorkan duit cukup banyak dengan mendatangkan sejumlah pemain bagus ya, ada Alano, ada Van Basten, ada macam-macam, ada Maxwell ya, dan ternyata hanya finish di peringkat 3. Nah, penunjukan pelatih ini sangat penting dan kalian mungkin sudah juga melihat tajuk ataupun judul di video gue kali ini, baik di thumbnail maupun juga di badan video. Jadi kalian tidak salah. Jadi mantan pelatih tim nasional Indonesia asal Korea Selatan, ya, the one and only Shin Tae-yong itu confirm akan membesut Persija Jakarta. Dan tentunya ini kabar yang sangat sangat menarik juga dan sedikit mengejutkan, walaupun beberapa sudah mulai mengait-ngaitan ya dengan merapatnya salah satu pabrikan kendaraan dari Korea Selatan yaitu Hyundai, dan memang 2-3 hari lalu sudah dibuka semacam invitation atau pendaftaran untuk meliput pengenalan pelatih baru Persija besok. Dan ternyata setelah gue coba 1, 2, 3 kali cari sumber informasi, boleh dikatakan ini ya istilahnya A1 lah ya, bahwa Shin Tae-yong akan membesut Macan Kemayoran. Dan undangannya pun sudah bisa dilihat, jadi akan diperkenalkan besok siang, kalau nggak salah pukul 12 atau 12.30 di Jakarta International Stadium. Ya, ini menarik, banyak yang pasti akan datang ke sana meliput dan tentunya menarik juga kalau kita lihat bagaimana profil ataupun topografi ketika Shin Tae-yong ditunjuk ini pasti ada perhitungannya juga ya, bukan hanya sekedar ambisi Macan Kemayoran untuk bisa kembali mengaum ya setelah 3 tahun terakhir lah gagal, bahkan 5 tahun terakhir ya, karena Bali back to back kemudian dilanjutkan hat-trick Persib Bandung, pasti dalam tanda kutip Persija panas juga, termotivasi juga untuk bisa menjadi yang terbaik ya. Gue sebagai penonton netral senang-senang aja kalau persaingan itu semakin seru supaya ada warna di Belantika Super League musim depan. Nah, tentunya kita lihat juga ya bagaimana kira-kira wajah Persija di bawah Shin Tae-yong. Tentu kita tahu Shin Tae-yong ini pelatih yang memang tidak gampang untuk diatur-atur ya. Tentunya pembelian pemain juga nanti akan menarik untuk kita lihat siapa yang akan didatangkan, apakah ada kemudian reuni di luar dari para pemain Persija yang sudah atau yang eksis ya, seperti mungkin Rizky Ridho, lalu Rio Fahmi kalau memang kembali dari peminjaman dari Arema, lalu ada Jordi Abat juga sekali lagi kalau dia tetap stay di Persija, lalu ada Doni Tripamungkas ya, dia juga dipanggil Shin Tae-yong di Piala Asia U23 walaupun saat itu masih kalah bersaing dengan Pratama Arhan, lalu ada Witan yang 2 musim terakhir agak declining, dan juga ada Fajar Faturrahman, ini juga sama, bek kanan yang bahu-membahu di Piala Asia U23 2 tahun lalu. Jadi ini beberapa pemain yang sudah mengenal karakter dari STY, dan mungkin ada 1-2 lagi pemain yang pernah dibina di tim nasional selama STY melatih, itu akan diboyong ke Persija, dan siapa juga pemain-pemain asing yang nanti akan di hire oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Persija musim depan, karena mereka punya ambisi untuk menjadi yang terbaik tepat di hari ulang tahun Jakarta yang ke-500 tahun ya, 5 abad, luar biasa. Nah, satu juga yang menurut gue cukup menarik adalah klaster pemain muda. Karena Persija ini
pemain muda saat ini cukup banyak ya. Salah satunya Rayhan Nanan, ada Aditya Warman juga, ini juga cukup bagus penampilannya. Dan ada beberapa pemain lainnya yang masih dipinjamkan ya. Persija juga ada beberapa pemain yang menyumbang di tim nasional kelas usia, dan ini tentunya menarik untuk kita lihat apakah mata Sintayong masih seperti dulu ketika mengorbitkan pemain-pemain muda kemudian jadi bagus. Dan di situ juga gua rasa salah satu concern juga kenapa Persija memilih Sintayong, tentunya selain track record dia yang sangat positif bersama tim nasional Indonesia. Lalu kemudian juga kita lihat juga bagaimana dia akan kembali reuni dengan Rizky Ridho. Ini salah satu pemain yang menjadi andalan dia, dan menarik juga untuk melihat seperti apa dia akan membawa gaya bermain Persija, karena kalau bersama tim nasional ketika main di round 3 atau di Piala Asia, lawan-lawan ini kan berat-berat. Lawan Jepang, lawan Irak, lawan apalagi ya, lawan macam-macam lah gitu ya. Australia, lawan Jepang, tentu gaya bermainnya ya seperti yang kita tahu, reaktif, parkir bus, kemudian sepak bola menunggu, bertahan dan lain-lain. Tapi di Persija yang kita tahu ya secara materi mereka sangat baik, apalagi nanti ada beberapa pemain bagus datang, ya tentu menarik untuk kita lihat. Kalau gue sih yakin nggak akan bertahan ya, karena memang pasti Persija akan belanja gila-gilaan, dan kabarnya juga atau udah mungkin confirm ya, gue sorry agak kelewat, Peralta dari Borneo FC ini kabarnya akan merapat, dan mungkin ada beberapa pemain lainnya. Yang pasti sebagai penonton netral gue senang. Kenapa? Karena nanti akan persaingannya akan lebih ketat, dan mungkin 3-4 tim, bahkan Dewa United juga kita tahu belanjanya sangat royal, dan Borneo FC juga sudah mempertahankan sejumlah pemain, walaupun juga ada beberapa pemain yang dilepas seperti Peralta, dan bahkan Nadeo juga katanya, Nadeo Argawinata sudah digoda oleh Persib Bandung untuk datang membela Maung Bandung ya. Ini menarik juga karena kontrak Nadeo bersama Borneo itu sudah habis per musim ini. Nah teman-teman semua, itu aja sedikit ya update soal Sintayong yang merapat ke Persija Jakarta. Jadi sudah confirm sumbernya lebih dari satu dan sangat valid. Jadi kita akan tunggu konferensi persnya besok, dan kita akan mungkin bertanya-tanya juga seperti apa kesan-kesan dia atau proses dari pendekatan manajemen Persija Jakarta sehingga akhirnya Sintayong mau merapat ke Persija Jakarta. Teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang ingin berkomentar. Apapun itu silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, dan kita akan kembali membahas tim nasional akan segera menghadapi Mozambik di Gelora Bung Karno tanggal 9 Juni pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan adios.